واهدنا دان دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان هيا عادت علينا ليالي جميلة بين القمر والحدود الأسيلة والغام والهنا عزبة جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان والغام والهنا عزبة جميلة سرت فؤادي وأمسى بها فرحان ودانا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terdengar suara ibu demam. Dingin, Bu? Kita ulangi agar afdolnya ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ibadah itu perlu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah sampai detik ini, malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu bisa kita hadir di masjid ini. Karena banyak juga teman-teman, saudara-saudara kita yang berangkat menghadap kepada Allah dan selesai hidup di dunia ini tak kembali sampai hari ini karena memang sudah meninggal, dan kita masih dititipkan Allah. Allah masih percaya sama kita. Kita syukuri hidup ini dan kita jalani dengan sebaik-baiknya. Sampai malam ini Allah masih berikan ke kita badan sehat. Sehat Bapak Ibu, habis Ramadan kah? Habis Syawal. Syawal lah sudah, Ramadan lah selesai. Sampai malam ini Allah masih berikan ke kita waktu luang dan kesempatan dan keistiqomahan hati. Bersyukurlah kita Bapak Ibu, karena memang tidak semua manusia yang punya itu. Banyak juga manusia yang umur panjang, badan tak sehat, di rumah sakit, di rumah dirawat, pengin sehat. Dan itu ada pada kita. Ada juga badan sehat, umur panjang, tapi tidak ada waktu luang, sibuk dengan kehidupan dunia. Mari kita syukuri semua nikmat karunia yang Allah titipkan kepada kita. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumil. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin, imam kita yang sama kita muliakan, kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan sudah berlanjut. Kita berharap mudah-mudahan Allah izinkan Ramadan yang akan datang. Syawal sudah selesai. Bersyukurlah Bapak Ibu yang lain melaksanakan puasa Syawal. Berakhir Syawal kemarin di hari Selasa tanggal 28. Man shoma Ramadana, sia yang puasa Ramadan, thumma atsbahu sitta min Syawal, kemudian dia puasa 6 bulan Syawal, fakaan nama sahimut dahri. Itu balasan yang disiapkan Allah, bagaikan dia mendapat pahala puasa 1 tahun penuh. 1 tahun puasa Ramadan tanpa puasa 6 itu pahala sama jo puasa setahun. Kan hebat dong. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang lain puasa dan membawa anak-anak kita. Tuh anak-anak kita. Jangan awak saja. Kalau awak adalah puasa, suami istri, anak-anak dan cucu awak diajak. Biarlah ketiknya udah ada proses belajar. Kita kayak gitu. Baru orang anak awak barangpe bau kampi-ampiknya. Cucu ibu yang di Al-Azhar di Mesir itu kita kontak terus. Antum puasa, Syawal, siap ya. Jadi agar kita masuk dalam surga Allah bersama-sama, berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Jadi orang bertakwa itu nanti masuk dalam surga berombong-rombong, berjamaah, bersama-sama. Kasih mak. Ustaz minum Ustaz. Ustaz batuk. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin, Syawal sudah, kini lah masuk awak bulan apa? Syawal, Zul Qaidah. Sebentar lagi Zul Hijjah. Itu lot panjang lah. Itu Zul Hijjah nanti. Jadi lebih kurang sebulan lagi. Kurang lebih setengah untuk kita mempersiapkan ibadah yang akan datang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita motivasi lagi diri kita untuk ibadah yang akan datang. Jadi kalau ada Bapak Ibu jamaah di rumah, usahakan datang ke masjid, bukan usahakan ya, pastikan datang ke masjid berjamaah. Kalau tidak ada awak di rumah, di mah awak. Oh mungkin awak sedang di pasar, zuhur masuk, pastikan diri kita berjamaah. Sedang tampil kerajo atau sedang di mah saja. Karena orang yang beriman itu, Bu, Bapak, kalau ingin tahu jumlah banyaknya orang Islam, cari di waktu salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau ingin tahu umat Islam banyak tuh, ramai. Masaji, musola panua, lapangan panua, yang tak pernah kasuraunya tiba tuh. Umat Islam. Jadi kalau ingin tahu umat Islam, lihat waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau ingin tahu orang yang beriman, kata Rasul, cari di waktu sholat subuh. Kalian terangkan Bu? Mik terangkan ya? Kalau ingin tahu orang yang beriman, cari di waktu sholat subuh. Kenapa memang begitu kata Rasul?
Makanya azqalus salat, salat yang terberat itu alal munafikin, bagi para munafik, salatus subuh, salat subuh, salatul isya, salat isya. Jadi ibadah yang terberat bagi para munafik itu adalah salat subuh. Nah, supaya tidak terjebak ke dalam orang-orang munafik dalam pandangan Allah dan Rasul, maka jangan tinggalkan ibadah. Boleh dilihat nanti An-Nisa 142, surah An-Nisa, surah Kampi ayat 142, 142. Karakter orang munafik ada di sana tuh. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Karakter orang munafik itu adalah dia berusaha untuk menipu Allah. Oh, jangankan kita, Allah saja ditipu. Usahanya tuh. Bu, ada yang ragu, Bu, boleh tanya. Bu, halo. Kalau ada yang ragu boleh tanya, Bu. Supaya awak tidak ngomong sorang gitu kan. Orang munafik itu siapa saja orangnya, yang penting kalau dia munafik, dia akan berusaha menipu Allah. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia diseru, dipanggil untuk mendirikan salat, dia malas, malih. Jadi karakter orang munafik itu memang malih. Tak bawa orang nama haji yang malih tiba-tiba. Hati-hati itu. Termasuk awak mana? Kalau lah mulai awak terjangkit rasa-rasa kamalih, rasa-rasa kabarik itu, nanti akan terjebak ke dalam golongan para munafik itu. Nah, berusaha kita dengan sebaik-baiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan soal siapa? Yura'unan nas, dia riak ke manusia. Kalau ada ibu yang ada Al-Quran boleh tengok 142 An-Nisa. Memang Allah yang menyatakan seperti itu, bukan kata kita saja, kata Allah. Kata Allah itu tidak bisa dibantah itu, tidak ada manusia yang bisa membantah. Ria manusia, ria itu ingin dicali orang, tidak ada orang tak nak muah. Ingin dicali orang, disanjung kadang hati, kau dapat dipuji taruih. Itu ria itu. Berbuat bukan karena Allah. Jadi makanya awak yang dakik di rumah saji, tadangah soromai ke rumah, itu pada hakikatnya wajib datang ke masjid solat berjamaah, kecuali halangan syariat. Kalau perempuan, padusi, kaum ibu-ibu yang masih produktif, yang masih sehat, ada halangan dalam sebulan tu sepekan, menstruasi namanya. Itu tidak boleh datang tu. Kalau datang malah berdosa loh. Jadi mari kita ramaikan. Jadi perjalanan yang terberat akhir zaman, kau Bapak Ibu, perjalanan yang terberat itu adalah menuju masjid. Itu perjalanan tawarik itu. Kalau pai lomba, pai kagor, pai sepeda, maraton kemana, ke itu lasu sih itu masjid raya tu, dekik taplau tu dekiknya tu. Tapi rumah saji, warik mana, wasetan mana datang rumah saji itu, mulai subuh tu, melawan itu. Nah, bersyukurlah, makanya pertahankan ibu, pertahankan bapak ibu. Dan itu berat, iya. Tapi menjalang tak biasa. Kalau tak biasa, tidak lain. Karena yang dinilai itu adalah langkah kaki awak yang diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh Allah. Jadi setiap langkah kaki awak itu dibalas oleh Allah, kata Rasul. Salangkah kaki bapak ibu awak menuju masjid
sama dengan pahala puasa sunnah setahun dan sholat malam setahun ndak berhenti. Itu salangkah baru tuh hadisnya sahih. Dan itu tidak banyak yang bisa dilakukan oleh orang. Hanya orang-orang berimanlah. Jadi kata Rasul, kalau kamu saksikan, kamu lihat orang tu bolak-balik datang ke masjid, salat berjamaah, dengar kajian, itu adalah hakul mukmin, kata Rasul. Orang yang beriman yang sebenarnya. Pertahankan itu. Nya penyakit habis Ramadan go Bapak Ibu yang menimpa umat Islam go. Penyakit wah. Kalau Ramadan tu dia kui dia waktu ramai. Apalagi kalau awal Ramadan tu wah kinci itu. Awak yang tak biasa ke rumah saji kadang dah dapat duduk tu. Ialah dulu dah awak. Aku dia juang seketik lah ko. Penyakit habis Ramadan ko biasanya satu, solat mulai diabaikan. Jangan sampai menimpa awak tu. Risiko tak ada tempat lain. Tempat lain. Biasanya kayak gitu tu. Bekal lain solat kau nak di tengah-tengah waktu, kau nak di ujung-ujung waktu. Hari Jumaat laki-laki itu kalau ndak lah naik katik kata mimbar ndak tibonya doh. Kadang orang lah solat ke solat situ, lain tibonya duduk di luar tu. Ndak tahu entah kenapa, mungkin bisa karena kurang ilmu atau mungkin kurang pemahaman. Padahal ada Rabbi zidni ilman, itu ilmu. Kalau ilmu lah banyak, warzuqni fahman, faham. Ilmu banyak kalau tidak faham susah. Kedua-duanya tidak boleh tinggal. Jadi solat biasanya itu sudah mulai diabaikan. Dan memang gitu kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Khawatirlah, cemaslah kamu nanti ada generasi-generasi, anak-anak, orang-orang, manusia-manusia yang mereka itu mulai menyia-nyiakan solat, malalai-lalaian solat, mengabai-abaikan solat. Begitu kata Allah. Jadi mudah-mudahan kita dan keluarga kita berselindung kita ke Allah dari gangguan-gangguan semua itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu biasanya yang menimpa umat habis Ramadan tersebut, salat mulai diabaikan. Jangan sampai diabaikan. Yang kedua, jamaah mulai ditinggalkan. Padahal dalam Ramadan tu awak lagi biasuan. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau direnungkan sebaik-baiknya, difahami sebaik-baiknya, 1 berbanding 27. Kama akan dicari itu. 1 berbanding 27. Kan luar biasa itu. Sekali awak salat di rumah saji, kau sama jo 27 kali salat seorang. Biar di rumah, biar di masa jo. 27 kali itu 27 hari. 27 hari itu hampir sebulan. Maka rugi awak tu Jadi baca caranya hukum diri awak. Pastikan 5 waktu tu diri awak salat berjamaah. Itu caranya. Marah surugi awak kalau hilang jamaah sekali saja. Sekali saja hilang jamaah itu masa rugi awak. Hukum diri awak kayak gitu. Itu kalau hakul mukmin itu. Ada yang kau tanya apa Ibu? Boleh. Pada manuang sih Ibu. Kalau ada bertanya nanti kan bisa kita pecahkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Padahal jamaah itu adalah dikejar.
Bapak Ibu yang sudah pergi haji dan umroh, saya lihat tak kalah dibuka raudhah itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum haji dan umroh, bernazarlah, berazamlah untuk itu, pergi ke sana. Kalau belum bisa haji umroh, kejar dulu, haji ketek. Sekali awak solat di Madinah tu, di Masjid Nabawi itu 1000 kali di tempat lain. Itu nilainya. Dan kalau di Masjidil Haram tu sekali awak solat 100.000. Kamu akan dicari itu. Maka rugi sangat awak pergi haji, pergi umrah tapi solat di hotel. Oh tuh, kok di hotel solat mangga sampai 40 juta, 30 juta loh. Biar BPT segitu aja risiko selai. Tapi kan terlalu ha. Ndak lalu dia di hotel apa tu. Kalau nyampai lalu ke situ pastikan solat awak tu di masjid tempat-tempat yang mustajabah. Itu sekali baru kita solat di sana. Begitu hebatnya. Makanya penting di raudhah itu kalau pas dibuka tu, kalau ndak balari ya wak pasti terpijak. Bu ya, nyepijak di orang bakaja dan solat di raudhah tu ndak bisa lama. Ya, 1 minit, 2 minit, 3 minit, cukup kampe awak nyusi lagi. Karena banyaklah nang masuk. Hei, keluar. Begitu pentingnya tempat-tempat yang mustajabah itu. Jadi ada tempat-tempat yang istimewa, mustajab untuk ibadah. Ada hari-hari yang istimewa, ada waktu-waktu yang istimewa, ada pekan, ada bulan yang istimewa, ada tahun yang istimewa, dan itu disiapkan Allah. Kenapa tak kita cari itu tempat? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, masjid kita ini. Kalau belum bisa awak ke situ masjid kita ini. Jadi tandanya haji umrah yang mabrur, yang makbul itu dia ada perubahan setelah pulang dari sana. Kalau sama dengan itu ndak ada arti itu. Atau bertambah lebih perangai yang pencingkah lo perangai yang tidak boleh gitu. Terusak tu. Jadi ibadah haji dan umrah tu piknik saja itu. Jadi orang yang haji dan umrah tu pulang dari situ dipastikan berubah. Setidaknya ibadah. Tempat-tempat istimewa. Masjid. Waktu yang istimewa 1/3 malam antara azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah itu jangan mau tahu Bapak Ibu. Berdoa. Kalau bisa solat masih ada waktu. Tapi kalau tidak ada waktu mungkin 1 menit lagi atau 1,5 menit, jangan paksakan solat. Berdoa. Jangan mau tahu. Apa kek yang didoakan? Tidak pandai bahasa Arab, bahasa awak saya. Gitu. Kan Allah itu kan mengerti semua bahasa. Rugi Bapak Ibu kalau di waktu-waktu yang mustajabah itu diabaikan. Hujan turun, itu waktu mustajabah itu. Berdoa di sana. Jangan mau pelok deh lah hujan luria. Itu tidak mau menerima takdir namanya itu. Menolak takdir itu tidak boleh. Syukuri saja. Allahumma shayban nafi'an. Allah jadikanlah hujan itu bermanfaat. Jangan hujan itu membawa mudarat, kan seperti itu. Pokoknya doa. Jadi waktu-waktu mustajabah, tempat-tempat, hari-hari, hari Jumat. Hari Jumat itu luar biasa itu. Nah, dalam riwayat, dalam hadis itu, hari raya umat Islam setiap pekan itu Jumat. Nah, kan luar biasa tuh. Itu hari-hari yang istimewa. Bulan-bulan, ya bulan Ramadan, masuk malam Qadar,
10 malam terakhir Ramadan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita isi. Kalau lah usia awak ko Bapak Ibu nang kadipikian le. Ko dunia ko nang kadipaturuyan. Ndak ada. Ndak ka sudah di awak dunia ko. Alun ado awak dunia ko lah ado ya ko. Kita hidup ndak lama Bapak Ibu, ndak lama. Paling lama hidup awak 100 tahun. Kok kalai lo wah. Ada di pila harmoni pila kui ko ada. Lo ya 100 tahun ya. Alo lah ya. Alo lah. Tapi jangan minta lah 100 tahun dah bu. Tani ayo anak cucu awak mabean. Terima saja apa yang diberikan Allah. Nyo manusia yang baik itu, manusia yang baik kata Rasul, umur panjang, banyak kebaikan, amal soleh. Nah tuh. Nih kalau Nabi Muhammad kan 63, sepanjang zaman kan dibaca kebaikan. Tidak lama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ibadah jangan sampai ditinggalkan, salat jamaah. Salat jamaah. Biasakan, pastikan dan hukum diri kita kalau tinggal jamaah jangan sampai jamaah itu ditinggalkan karena memang itu adalah selalu diutamakan. Hadisnya banyak yang sahih. Al-Quran ada menjelaskan, riwayat-riwayat ada menjelaskan. Aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Orang yang bersama rukuk itu salat berjamaah di masjid dan musalla. Tuh. Kalau tidak takajah awak ke rumah saji, ke musalla, mungkin awak sedang di pasar, sedang di Tampek Karajo, maka usahakan di sana solat berjamaahnya. Rasul menyatakan salatul jamaah afdol. Dan ini sering terabaikan Bapak Ibu, sering terabaikan. Tidak peduli. Orang azan duduk Maroko main-main. Ndak tawayang hidup ke mati do. Asa sudah mati itu. Barek Bapak Ibu. Jangankan di alam kubur, saat sakaratul maut saja berat. Kau ndak percaya cobalah. Mati dulu. Ndak percaya kau balik lihat. Ndak do ya, saya dah. Ya. Kita tahu kami santai saja lah suasanya. Nah, gitu. Berat. Dalam hadis diceritakan bagaikan ditebas, dipancuang dengan pedang 300 kali. Ada juga riwayat tamsil mengecian bagaikan kambing dikubah idui-idui. Kemudian sakit itu. Idui-idui kambing itu dikubah ada. Sakit na bu? Kau tak percaya tanya ke kambing tu. Awak seduri masuk ke jari hewan kau tu memaki pada dia. Puntung rokok tu tinjak dah tanggung tu. Boh negari sakari tu puntung rokok tu. Belum proses sakarat. Ada yang sakarat tu sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Bahasa awaknya namanya tu koma, belum titik. Kalau titik tu lah mati tu mah. Koma baru. Karena kita memang sering ditelepon kayak gitu. Ya, tolong datang ke rumah. Amak sedang koma. 8 hari, 3 hari. Petang lah seminggu tu. Di Jakarta. Di Jakarta. Tolong cari buya. Lain dah orang gaya ambogo pakai susu apa? Susu apa namanya? Susu. Gitu. Kirim fotonya macam mana? Jadi penting Bapak Ibu ibadah tu. Makanya awak diajarkan dek Rasul selalu doa itu jangan sampai tinggal. Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Itu supaya lasuh tu dalam sakarat tu.
Amalkan taruhi doa itu. Itu doa dari Rasul. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Itu dunia seperti itu, Mak. Lagi wa rahmatan indal maut. Ya Allah, agiah rahmatlah indal maut, di sisi maut. Di sisi maut itu belum maut itu. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, maghfirah, ampunilah aku sesudah maut. Karena manusia itu tidak ada yang luput, yang lepas dari salah. Wa maghfiratan ba'dal maut tadi. Allahumma hawin alaina fi sakarat. Nah, tuh. Sakarat itu. Wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Nah, itu lanjutannya itu. Dapat surga, maafkan saat dihisab. Hebat doa itu. 10 kalau ada salah di dalamnya tuh, jangan sampai tinggal Bapak Ibu doa itu. Sama mati angin doa itu jangan sampai tinggal. Kalau nafal dulu. Kena bawa buku doa itu. Ibu sholat atan sempiang. Siap sholat bekok lendape doa baca aja. Allahumma hawin baca Allahumma inna nas'aluka salamatan. Itu ada di dalam buku tuntunan sholat lengkap. Terus itu tuh mah. Awak majanana kayak gitu. Antum hafal ini 3 wali doa. Karui kan yang dak ada cerita karui-karui do. Dari CD sampai gai itu kan diamalkan tuh. 13 di sana tuh kalau ada salah tuh. Mulai dari pembukaannya. Penting Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita hal-hal yang kita anggap padahal masa depan kita sangat panjang dan jauh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah ke Allah. Wis, bahasanya itu luar biasa. Orang beriman, bertakwalah engkau ke Allah. Karena ada orang beriman yang tidak bertakwa, berarti ada tuh. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkanlah apa yang dipersiapkan untuk hari esokmu. Hari esok tuh masa depan yang jauh, yang panjang. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau ingin sukses awak di alam selanjutnya, alam sakarat, alam maut, alam barzah, alam nanti alam-alam yang lainnya, itu di dunia ini, alam dunia ini. Ya Bapak Ibu ya. Dan kalau tanya Bu boleh bisik-bisik Bu belakang banyak. Ya. Ambo sensitif orangnya Bu. Kalau ada jemaah bisik-bisik. Saya kan belajar komunikasi. S1 saya, S1 Bu dulu Bu. S1 itu ilmu komunikasi. S12 pendidikan. S2 pendidikan. S3 baru kajian keislaman. Penting Bu, cari ilmu. Bapak Ibu, jangan khawatir. Kami di rumah tuh sedang banyak kuliah kini itu. Tidak ada, Allah mah kaya kok. Anak kuliah di Bedu di Mesir Al-Azhar tuh. Berkat doa ibu bapak. Karena ambo kan minta doa ke ibu tuh. Anak yang nomor 2 karena ambo kemari itu alhamdulillah terima di Universitas Al-Azhar di Mesir. Abangnya udah di sana, sekarang adiknya. Ya Bu. Jangan payawan ada Bu. Salat dengan awabin. Awabin ya. Salat awabin itu pelaksananya antara maghrib dan isya. Ya, awabin. Jadi itu ada yang membawa 6 rakaat, itu dua-dua salam gitu kan. Nah, gitu. Boleh. Ayatnya boleh apa yang hafal. Tidak ditentukan. Nah, ayat tauhid juga boleh dipakai. Ayat tauhid itu kan Al-Ikhlas,
Al-Falaq atau ayat-ayat yang lainnya, surat-surat yang lain. Kalau salat sunnah taubat itu lebih baik itu di sepertiga malam, boleh barengan dengan tahajud, atau menjelang tidur juga boleh. Nah, tapi yang enaknya setelah bangun tidur, karena kita itu lebih khusyuk dan lebih bisa menikmati ibadah di situ, di sepertiga malam itu. Beda. Ayatnya boleh ayat yang lain. Ayat kursi juga boleh, itu ayat-ayat tauhid. Yang penting ayat Al-Quran, tidak boleh hadis dipakai, dan tidak boleh selain ayat. Dan ayat itu hukum dalam sholat itu kan sunnah, ya Bu ya. Nah, sunnah boleh. Nah, kalau Ramadan kemarin kita, ini informasi saja, itu di Bumi Minang itu Masjid Darul Falah, kita ada sholat sunnah taubat. Kita yang bawa, kita imamnya dalam 10 Ramadan terakhir di i'tikaf. Jadi i'tikaf itu malam yang ke-25 kami tahajud bersama. Itu imamnya anak kita yang nomor 2 itu, yang dilulus di Mesir itu, 1 juz. Kemudian malam 27-nya sholat sunnah taubat, kita imamnya 2 rakaat. Kemudian malam 29 sholat sunnah tasbih 4 rakaat dengan 300 tasbih, kita imamnya. Nah, ini ibadah harus banyak, boleh, dan itu statusnya sunnah. Jadi Ibu, sholat sunnah awabin itu biasa dilaksanakan itu setelah maghrib menjelang isya, boleh kapan saja. Dan mungkin ibu-ibu contohnya kan awak tidak ada wirid, pulang awak beko kamar hijau, udah di sini aja sholat sunnah awabin. Mungkin awak tidak baca Al-Quran itu kan, sholat sunnah awabin aja, 2 rakaat salam. Ya. Oh, kalinya. Oh, terserah. Boleh. Dan itu tidak wajib 6 kali. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, terserah. Ya. Jadi tidak harus 6 kali. Mau tambah banyak jadi hijau. Semakin banyak kita membaca di dalam sholat itu, semakin bagus nilai kita. Bukan tidak punya nilai. Sekali saya baca Al-Ikhlas itu sudah boleh? Sudah. Oh, satu ayat saja kita baca? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Boleh. Boleh. Tidak wajib. Status hukum ayat saja hukumnya sunnah. Boleh. Jadi hukum itu ada wajib, Bu, ada wajib, ada haram, ada makruh, ada mubah. Gitu. Itu boleh. Ya. Doanya boleh, silakan. Di mana yang sesuai kita. Yang penting tidak di luar kode etik tata krama ibadah. Itu yang perlu. Selagi memenuhi rukun dan syarat dari ibadah sholat itu sah. Ya Bu ya. Ya Bu. Yang lain masih ada? Kalau taubat itu di sepertiga malam itu lebih enak. Karena kita akan lebih fresh. Yang lain silakan. Salat sunnah, dan itu status salat sunnah. Salat sunnah itu banyak. Apa saja boleh kita lakukan. Tahajud, ada taubat, ada tasbih.
Kalau siang ada duha, ada wuduk, tahiyatul masjid. Nah, wuduk itu setiap wuduk boleh, salat sunnah wuduk boleh. Setiap wuduk. Tahiyatul masjid itu setiap masuk masjid. Asal masuk masjid, Bu, halo. Ada yang lagu boleh? Tanya saja, Bu. Contoh ibu siap sholat asar.